Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu. Dan pagi ini kita sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan kita. Bukan kami mau tunjukkan yang kami terlalu hebat, tidak. Tetapi kami mau bersama-sama membawa setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau supaya kita semua sama-sama diberkati, karena ini adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri, yaitu kita diberkati dengan pujian penyembahan, karena kami sangat terbeban dengan masa-masa pandemi ini. Kita tidak dapat bersama di gereja, tetapi kita pasti bersama-sama di dalam media sosial seperti sekarang, yaitu Facebook. Dan saya harap bukan kami saja yang menyembah, tidak penonton, tapi kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan, saya kita percaya lewat kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, pasti setiap beban yang mengikat kita selama ini pasti dilepaskan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita sama-sama dengan keadaan apa sekalipun kamu sedang berbaring kah, sedang duduk kah, kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat luaran. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan pada Tuhan Yesus, ya Bapa, kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau menghiaskan diri kami dengan kekudusan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah kudus. Engkau Allah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dan kami yakin percaya dimanapun kami berada saat ini, pasti Roh Kudus hadir dan pasti membawa kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi ku datang Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau pada pagi ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami mau muliakan, kami mau tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan datang di hadapan-Mu ya Bapa dengan cara apapun Tuhan. Tapi kami mau Tuhan Yesus kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang kudus.
kami, melayakkan kami. Datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungguhkan berseru, katakan kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Ya Tuhan, Engkau yang kudus, yang layak disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Surga bumi menyembahmu. Katakan dari dasar hati kita, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Ya Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Sekali lagi, Kuduslah Tuhan. sama-sama kita katakan pada Tuhan. Semesta kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Biar seperti dia Bapa, biar setiap tempat dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah. Kami semua menyembah Kau Tuhan. Kami semua menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita Semua menyembah. sembah yang di dalam Tuhan kebenaran. Kami menyembah, Kami menyembah kami Tuhan yang menyembah benar Yesus. saat ini ya Bapa. Kuduslah Engkau, kuduslah Engkau yang kudus ya Tuhan. Dan darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan kami. Kami menuju kepada kesempurnaan-Nya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Kami benar-benar dapat menyembah. Kami dapat memuji dengan segenap hati jiwa kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang menguduskan, menyucikan kami. Kami dilayakkan untuk memuji menyembah Engkau. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami yang di sini dan
anakmu yang sedang bersama-sama dengan kami menyembah. Tolong mereka Tuhan, jamah hati mereka. Ya Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu, untuk setiap lirik dan atau sedih kata yang kami bawa nanti Tuhan, pujian dan penyembah yang kami bawa Tuhan, hati kami terbuka dan kami sama-sama dapat menyembah Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus. Kali lagi serahkan setiap kami yang sama-sama beribadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus menjamah kami, Amin. Roh Kudus-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Yes. Dan sukacita surgawi turun ke atas kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian kita pada pagi ini. Kita bergembira dengan katakan syubidu syubidu. Haleluya. Ada satu nama yang bertakhta di hati kita saudara, yaitu Yesus Kristus. Syubidu syubidu, ya ya ya. Syubidu syubidu, ya ya ya. Katakan syubidu itu. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Ada satu nama, ada satu nama yang berkata di hatiku. Penyelamatku dan pelindungku setiap waktu dan selamanya. Siapa nama dia? Nama dia Yesus, ya Allahku yang setia, yang setia. Dan penghiburku, Dia berikanku pengharapan,
Hari ini 14 hari bulan kan? Ya, benar. Ya, Happy Valentine Day semua. Haleluya. Mana yang Dan suami atau istri di sebelah? peluk Peluk-peluk ya, peluk-peluk ya. dan katakan I love you. I love you, Leng. Ya, dan bukan secara kebetulan kami memilih lagu ini. Kami sudah pilih lagu ini, baru kami tahu yang Valentine Day pula hari ini. Apa lagu tuh? Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus lah. Ya, Tuhan Yesus Kasih adalah kita yang kekasih sebenar. jiwa kita yang paling mencintai kita semua. Amen, amen, Suami amen, boleh amen. meninggalkan kita dengan cara pergi mendahului kita kah? Atau rekan-rekan kita boleh meninggalkan kita. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Oleh itu, mari kita naikkan penyembahan pujian ini. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Haleluya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, kekasih jiwaku. Haleluya. Sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Music. Semua tepuk tangan. Biar kita bersuka-suka di dalam Tuhan. Karena Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Sama-sama bertangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasih. Setiap kita sudah ditebus oleh darah Yesus, Amin. dan Dialah kekasih kita yang sebenarnya. Yes. Dan bukan dengan barang fana, bukan dengan apa. Yesus membayar kita, yaitu darah Yesus yang mengalir
di Golgota, itu yang membayar dosa-dosa kita. Ya. Dan sesungguhnya darah itu tiada noda, tiada celah. Dan mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena bukan dengan barang fana, bukan dengan apa, tapi Yesus memakai darahnya untuk menebus kita daripada dosa, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita ada keselamatan, kita ada kepastian. Bukan semoga diselamatkan, tetapi kita ada kepastian. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sanggup datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kami semua. Dan kami bangga Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang pernah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur ya Bapa. Karena tanpa kelahiran tiada kematian, dan tanpa kematian tiada penebusan dosa bagi kami semua. Dan firman sudah mengatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami telah diselamatkan oleh Engkau Tuhan, dengan darah yang mahal yang menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menaikkan penyembahan ini sebagai doa kita pada Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu ya Bapa, segenap kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan, pengorbanan-Mu Pun telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada wisma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar saudara, saya tidak tahu apa kondisi saudara saat ini. Adakah saudara pernah meninggalkan Tuhan, pernah lari dari landasan Tuhan? Tetapi saudara, percayalah, tangan Tuhan sentiasa terbuka untuk anak-anak Tuhan kembali kepada jalannya, yaitu jalannya Yesus. Tidak perkataan terlambat saudara. Apa yang penting adalah pertobatan. Pertobatan dari hati kita. Karena Tuhan menginginkan pertobatan kita saudara. Karena Tuhan datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa, Amin, amin. bukan untuk orang-orang yang sempurna. Oleh itu, sekiranya kamu berpikir, saya ini berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ingat saudara, Tuhan sudah melayakkan kita. Tuhan sudah melayakkan kita sewaktu Dia mati di kayu salib. Itu adalah pengorbanan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Tidak
percaya. Karena asal saja percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya sudah dilepaskan. Tuhan sudah melepaskan semua dosa, dan Dia tidak pernah mengingatkan dosa kita, saudara. Tetapi Dia membawa kita ke satu tempat, yaitu ke tempat yang kekal, yaitu surga. Mari saudara, saya berseru kepada kita semua agar kita berbalik kepada Tuhan, karena tiada kasih yang sempurna yaitu selain dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini sekali lagi, bukan dengan barang mana Engkau membayar dosaku. Barang mana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku dengan kasih Tuhan, oleh segenap kasih yang turun padaku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Yesus pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan. Mari saudara, kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang tidak memberkati. Kita tinggalkan semua itu, saudara. Karena Tuhan mengatakan itu semua sia-sia dan tidak berarti lagi, saudara. Hidup ini, katakan hidup ini kami letakkan padamu. Kami letakkan mesbah-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, saya tidak tahu adakah lagu ini menyentuh hati kamu saat ini. Tetapi saya yakin dan percaya, kamu yang memikirkan sesuatu yang sangat terbebani dalam diri kamu, kamu yang sudah lama meninggalkan Tuhan, mari saudara, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengaku setiap dosa di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak melihat dosa kita, saudara. Dia melihat hati kita, sedalam-dalam hati kita, dan Dia menunggu agar kita kembali kepada Dia, yaitu bertobat dan meninggalkan setiap yang sia-sia, yang membuatkan hidup kita sia-sia. Dia menyuruh kita untuk meninggalkan semua itu dan melepaskan semua itu
berbalik kepada Tuhan. Mari kita dengan rendah hati kita katakan koros ini, ku telah mati dan kita tinggalkan. Kita katakan dari dasar hati kita, saudara. Telah mati dan tinggalkan. Ya Tuhan Yesus, kami mau meninggalkan semuanya. Cara hidupku yang lama, Kami mau meninggalkan semuanya, Tuhan. semuanya sia-sia, tak berarti Benar, lagi hidup ini. biar hidup ini kami letakkan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, Kristus, pada seperti yang Kau ingini, ku telah mati dan tinggalkan Yesus, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah seperti yang Kau ingini, Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar kehendak-Mu ya Tuhan, ku seperti yang Kau ingini. Jadikan kami seperti apa yang Kau ingini ya Tuhan. Jadikan kami seperti apa yang Kau ingini Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak dipuja. Haleluya. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami lakukan, yang kami puja saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu sebagai Raja di atas segala raja. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di atas Tuhan segala Tuhan. Engkau layak ditinggi, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Katakan Yesus, kami puja. Yesus, kami puja.
Membawa kita ke acara seterusnya. Nah, sebelum kita berdoa, sebentar nanti kita berdoa. Nah, mari kita renung satu firman Tuhan yang selalu kita sudah dengar. Ini sering kali kita dengar, mungkin di YouTube, mungkin kita punya pastor sendiri atau kita terbaca berkali-kali, sudah baca berkali-kali. Dan firman ini ya sangat penting bagi kita karena ada banyak hal yang kita doakan, ada banyak hal yang sering kali kita berdoa kepada Tuhan dan tidak ada jawabannya. Sampai kita sudah putus asa, sampai kita sudah putus harapan. Kenapa Tuhan tidak mau menjawab? Kenapa Tuhan? Kenapa ini? Kenapa itu? Sampai hari ini tidak ada jawab-jawab. Sudah bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan tidak menjawab. Nah ini, hari ini ada jawabannya. Amin. Segala sesuatu yang kita doakan, dan kenapa ia terhalang? Memang kita tahu salah satunya ialah waktu dan Tuhan itu belum sampai atau belum tiba. Kita selalu dengar ada lagu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, yang kedua, salah satu yang menghalang doa kita, kenapa? Kenapa seringkali kita berdoa untuk suami kita, untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Tuhan. Kita berdoa untuk istri kita agar dia kembali kepada Tuhan, atau dia menjadi seorang istri atau seorang ibu, atau mendoakan keluarga kita, ibu bapak kita tidak datang kepada Tuhan, adik beradik kita, siapa-siapa kita mendoakan, kenapa? Seringkali ini timbul, seringkali ini muncul dalam pikiran kita, adakah Tuhan ini mendengar atau tidak? Kenapa Tuhan tidak mendengar? Tapi firman mengatakan telinga Tuhan tidak kurang tajam, ya. Dia bukan Tuhan yang tuli. Dia mendengar, tetapi satu hal yang kenapa doa kita tidak terjawab? Kenapa sekian lama kita berdoa tidak terjawab? Nah, ini jawabannya. Di dalam Amsal 18:21. Kamu yang di rumah, kita sama-sama mendengar firman ini.
Amsal 18 ayat 21. Amsal 18:21 begini firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kondem atau tidak, lidah kita berasal daripada lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggema atau iko. Kalau kita masuk rumah yang masih kosong lagi, tidak ada apa-apa perabot, tidak ada apa-apa barang di dalam. Bila kita bercerita, kalau iya sebegitu, dia ada eko. Nah, firman Tuhan kata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Menggemakannya maknanya berkali-kali kita katakan, berkali-kali kita katakan. Nah, kenapa doa kita tidak terjawab? Saudara-saudari yang sama-sama dengan kami beribadah pada hari ini, mulut yang sama kita memuji Tuhan, mulut yang sama juga kita menghalang kuasa Tuhan untuk bekerja. Hari ini kita berdoa, oh Tuhan, biar suami saya berubah. Selepas kita berdoa, apa yang kita katakan? Ayah, susahlah suami saya. Susahlah dia berubah, dia tidak boleh lah. Dia tidak boleh lah. Sebentar tadi, 1 menit yang lepas, kita baru berdoa, Tuhan ubah suami saya. Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan boleh mengubah suami saya. Tetapi 1 menit kemudian, ayah, tak bolehlah suami saya. Ayah, mertua saya, makin saya berdoa, makin dia bising, makin dia banyak cakapan. Makin kita mendoakan suami kita, kalau dulu dia minum 1 tin kasbet, makin kita doa, malam itu dia minum 10 tin. Astaga, kenapa ini Tuhan? Bagus lagi saya tidak doa. Dia minum 1 tin 1 malam. Kalau saya berdoa 10 tin. Nah, sebentar tadi kita mendoakan suami kita, tetapi 1 menit kemudian, selepas kita amin, pikiran kita diracuni, tak bolehlah dia berubah. Dia memang tak bolehlah. Dia tak bolehlah. Suami saya beginilah, istri saya beginilah, mentua saya beginilah, inilah, itulah. Ayah saya tidak boleh sembuhlah. Saya tak boleh sembuhlah. Ini memang penyakit yang kata dokter boleh membawa maut. Saya tak boleh sembuhlah. Tapi pada masa yang sama, sebelum itu kita berdoa, saya percaya Tuhan, darahmu oleh bilu-bilu Yesus, saya disembuhkan. Itu yang kita selalu katakan, itu yang selalu kita tanyakan. Doa, waktu kita berdoa, ya Tuhan, saya percaya Engkau sudah menyembuhkan. Kita dengan kata profetik, sudah menyembuhkan. Tapi selepas kita amin, tak bolehlah. Dokter kata, saya punya penyakit ini, tidak ada obat lah. Pasti kamu tidak akan sembuh. Pasti kamu akan menderita selama-lamanya. Karena hari ini atau pada mulut yang sama kamu memuji memuliakan Tuhan, tapi dengan mulut yang sama juga kamu menghalang setiap permintaan dan doa-doamu kepada Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, nah kita ambil contoh, salah satu contoh dalam Alkitab. 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 44 sampai 45, 2 ayat. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 45. Begini firman Tuhan. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan, telapak tangan timbul dari laut. Kata Elia, lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bagaimana boleh dihalang hujan hanya sebesar telapak tangan? Kenapa boleh terhalang? Nah, ayat seterusnya. Maka dengan sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang apa? Renyai-renyai? Tidak. Hujan yang lebat. Tetapi tadinya mereka hanya melihat sebesar telapak tangan. Sebesar telapak tangan. Tapi kenapa dia menjadi hujan yang lebat? Sebab perkataan itu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kita katakan selalu, itu yang akan terjadi. Nah, contoh di dalam alam nyata atau di sekeliling kita sekarang. Nah, contoh pertama, kenapa kebanyakannya orang Chinese, kenapa mereka kaya-kaya? Kenapa kebanyakannya mereka kaya-kaya? Kita tahu kan, selalu kita dengar setiap hari ini hari yang ketiga, Jumat, Sabtu, Ahad. Oke, hari ketiga mereka punya sambutan Chinese, juga tahu, tahun baru Cina. Ucap Chinese itu. Pekong si bacai, santai giwong sin lai lah. Oke. Nah, kenapa rata-rata mereka kaya? Kenapa? Setiap kali mereka perayaan tahun baru Cina, kong si bacai, kung hei fa choi. Kung hei fa choi apa dia punya maksud?
satu ucapan, sabas, tahniah, kamu akan kaya dan kaya dan kaya lagi. Wow. Sebab itu kenapa mereka, karena perkataan mereka dari nenek moyang mereka, perkataan mereka positif. Bukan, ayah kamu tak boleh lah, kamu miskin, kamu tak boleh, kamu tak ada pelajaran, kamu miskin, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini yang membuat kita semakin hari kita semakin miskin, dan semakin hari kita semakin ke belakang. Walaupun dunia sudah sama modern, kita semakin ke belakang karena perkataan kita, kata-kata kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati. Biar perkataan kita setiap hari, setiap hari. Saat ini kita berdoa, Tuhan biar COVID ini berakhir. Besok tak boleh lah, woi yang 4.000 lebih lagi, woi 5.000 lebih lagi. Tapi tadi kita baru berdoa, saya percaya Tuhan akan menghentikan, Tuhan akan melenyapkan. 1 menit kemudian, tak boleh lah. Tengok di sini, negara sini, negara sana, berapa orang sudah meninggal. Tengok di Malaysia, bukan lagi turun, 3.000 lebih, 4.000 lebih, 5.000 lebih. Nah, itu yang menghalang doa kita. Itu yang menghalang doa kita. Hidup dan mati, apa yang keluar daripada mulut kita, itu yang akan kita tuai. Nah, contoh di dalam keluarga kami, sebagai kesaksian juga. Nah, waktu ini anak kami, Laleng, bye Laleng, bye. Nah, ramai orang bertanya tahu, kenapa? Seringkali kami dengar di pertanyaan, wah kenapa dia boleh main ini, main itu, main musik ini, main musik itu? Kenapa dia main drum? Ya drum memang, tapi ada bagi dia kelas drum. Tapi sebelum dia sudah pandai sebenarnya. Dan keyboard, gitar, ukulele, dia belajar waktu PKP tahun lepas. Yang sebulan lebih, 2 bulan kita kena lockdown. Dia sendiri belajar. Nah, kenapa dia memang salah satu ialah talenta. Itu tidak boleh dinafikan. Kita masing-masing kita ada talenta. Tapi yang kedua, hampir setiap hari, bukan juga setiap hari saya doakan dia tentang hal ini, tapi selalu sama doakan dia, saya istiharkan, saya beritahu, Tuhan, saya istiharkan Priscilla Cassandra Joy akan menjadi dalam beberapa hal, dia akan melayani Engkau Tuhan. Saya istiharkan di dalam akademik, dia sangat pintar, dan dia juga akan luar biasa di dalam musik. Itu yang selalu saya istiharkan, selalu mendoakan dia pagi. Dia memang tidak sadar, dia masih tidur selalu kadang-kadang. Nah, itu yang saya selalu menggemakan. Itu yang selalu ulang-ulang. Dan kita boleh lihat, walaupun dia tidak sekolah keyboard, sekolah gitar, ukulele, semua itu, tetapi dia belajar sendiri dan dia boleh bermain. Walaupun bukan macam anak-anak orang yang pandai, tetapi at least sekurang-kurangnya sekarang dia sedang belajar. Nah, karena saya punya perkataan. Yang kedua, nah tahun 2011 kalau saya tidak silap, 2010 atau 2011 saya pun sudah lupa. Waktu kami ada appointment dengan dokter. Nah, waktu itu saya masih anak kami yang pertama Jojoy, itu umur 3 tahun, Laleng baru lahir kok gitu. Nah, dia ada appointment selalu. Waktu itu seperti yang mungkin kamu sudah pernah dengar, dia disembuhkan daripada tuli, begitu. Nah, waktu itu dokter berkata kepada kami di Hospital Besar Sungai Buloh, dia tiba-tiba tanya kami, kamu sudah buat surat wasiat untuk anak kamu? Kenapa? Nah, sebab dia tahu waktu itu kami ada sakit kronik, masalah di dalam darah, dan itu tidak ada obatnya. Itu sakit tidak ada obatnya. Ada beberapa juga mereka yang sudah tahu, termasuk saya punya pastor-pastor, mereka tahu apa penyakit itu. Nah, saat itu saya bagi tahu dokter, saya batalkan dia perkataan dokter. Saya bagi tahu dokter, kami tidak akan mati. Nah, apa yang terjadi? Saya disembuhkan, dan pada masa yang sama sampai sekarang kami masih tetap sehat dan boleh melayani Tuhan. Malah kami boleh menghiburkan orang ke sini ke sana karena perkataan itu, dokter, kami tidak akan mati. Kuasa perkataan yang ada di mulut kita, hati-hati. Yang terakhir, kesaksian, dan ini benar-benar banyak menolong kami, banyak membantu kami, hasil daripada perkataan, kuasa perkataan. Nah, waktu kami kehilangan Jojoy, nah pada petang 23 hari bulan 3 2016, nah sebelum selepas dia disahkan memang tidak boleh diselamatkan, tidak bernyawa lagi.
Nah, dia dimasukkan di satu bilik menunggu sebelum dihantar ke bilik mayat. Dan di situ kami, kawan-kawan gereja, daripada saudara Mara, semua ramai orang waktu itu, terlalu ramai. Dan terima kasih kepada kamu yang memberi sokongan waktu itu, yang kamu sempat datang dari jauh, dari dekat, kamu sempat. Terima kasih waktu itu. Itu salah satu kekuatan kami. Nah, sebelum dia dihantar ke bilik mayat, dokter bagi kami peluang untuk di satu bilik khas khusus untuk kami berdoa. Nah, sebelum hamba Tuhan senior pastor saya berdoa bahwa dalam doa. Nah, saya istirahatkan di satu perkara, saya bagi tahu sekejap pastor. Saya mau cakap sesuatu. Nah, waktu itu semua orang sudah ramailah, penuh itu sampai di luar. Nah, apa yang saya siarkan dan ini benar-benar terbukti sampai sekarang. Tidak ada yang boleh menafikan karena kebenaran tetap kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya bagi tahu. Hal yang pertama, saya cakap iblis, saya bagi tahu. Begitu di semua orang mendengar itu sebelum kami berdoa. Iblis, apapun yang terjadi kepada keluarga saya, kami tidak akan menyerah kalah. Perkataan pertama. Kedua, saya katakan hal yang kedua, waktu yang sama, pada masa yang sama. Tuhan, apapun terjadi dalam keluarga saya, kami tetap ikut Engkau. Ini dua hal, dua perkara yang saya istiharkan dan saya katakan waktu itu. Dan apa yang terjadi sampai saat ini, kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Kami tidak pernah, wah habislah, matilah, satu anak, ayo, dua sudah gugur, lagi satu meninggal, aduh, habis, tinggal satu lagi, oh nasib badan. Kami tidak pernah berkata begitu. Dan itu, perkataan itu, apa yang saya perkatakan itu, hidup dan mati. Dan kalau waktu itu perkataan saya yang keluar, astaga, habislah, matilah. Saya tidak heran kalaupun bukan jasmani kayak kami yang mati, rohani kami yang terkubur. Rohani kami yang mati, terkubur sedalam-dalamnya. Kami tidak boleh bangkit, kami tidak boleh bertobat, kami tidak boleh datang kepada Tuhan, kami tidak dapat melayani lagi karena perkataan. Tapi karena perkataan yang positif yang saya lakukan, yang saya katakan, kami adalah Ayub yang baru, saya katakan waktu itu. Dan saya dengar juga di kampung mereka mengatakan, oh mereka itu Ayub yang baru. Nah, kami adalah Ayub zaman modern, saya katakan waktu itu. Setan, iblis, apapun terjadi, kami tidak menyerah kalah. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apapun terjadi dalam keluarga saya, kami tetap ikut Engkau. Dan terbukti sampai hari ini, kami masih lagi mengikuti Tuhan karena perkataan itu. Jadi hati-hati kita, apa yang kita katakan. Coba salah satu contoh di rumah, coba kamu tengok istri yang ada badan sedikit. Coba kamu dengan satu perkataan, gemuk, mari sini. Kamu kena penampar. Jadi perkataan apa yang keluar itu sangat penting sekali. Apa yang keluar daripada mulutnya. Sebab itu firman Tuhan kata, cepat mendengar, lambat bercakap. Cepat mendengar, lambat bercakap. Lambat bercakap, cepat mendengar. Dengar dulu, teliti dulu, baru kita bercakap. Sebab itu hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, seperti nanti kita berdoa, Tuhan mau kita termasuk kami. Nah, termasuk kami yang sharing hari ini, termasuk kami, apa yang kita doakan terus imani. Jangan selepas kita berdoa, tak boleh lah. Sebenarnya tak boleh. Memang tak boleh. Ini mustahil. Hanya ingat firman Tuhan, tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Tiada mustahil bagi Tuhan. Memang tiada mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini apa yang kita doakan sebentar nanti, hal-hal pribadi, hal-hal dalam keluarga kita, waktu kita mendoakan terus imani, dan biar itu yang akan bertumbuh, akan mekar, akan terus kita imani, supaya apa yang kita doakan itu Tuhan ada jawabannya. Mungkin terlambat, rasa kita seolah-olah terlambat, tapi bagi Tuhan sebenarnya tidak ada yang terawal, tidak ada yang terlambat, tetapi Tuhan memberi jawaban tepat pada waktu saat kita memerlukan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita menikmati perjamuan kudus. Harap apa yang kami sharing, biar kita cerna, biar kita pikir balik, biar kita renung balik, di mana kita selama ini. Apa kata-kata yang kita selalu katakan? Apa perkataan yang selalu keluar? Apa perkataan yang selalu keluar sehingga menyakitkan hati orang lain yang kita tidak sadar, ataupun menghalang doa-doa kita? Jangan itu.
jangan ulangi lagi. Hari ini kita sudah ditegur, termasuk kami sebenarnya, bukan kamu, tapi termasuk kami, hidup dan mati dikuasai lidah. Sama ada kita hidup atau kita mati, mungkin jasmani kita masih hidup, tapi rohani kita mati, karena disebabkan oleh perkataan kita. Ingat, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Nah, bagi yang ada di rumah yang bersama-sama dengan kami beribadah, perjamuan kudus, mari kita sama-sama menikmati perjamuan kudus. Nah, kita percaya Tuhan begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, di dalam Ibrani 10:9 hingga 10, Ibrani 10:9 hingga 10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kata Yesus. Yang pertama, Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak inilah, karena kehendaknya inilah, atau kehendak Yesus, atau kehendak Bapa di surga, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita sebagai orang percaya, kita ada tubuh, kita ada darah Yesus, menyembuhkan luka batin, setiap sakit penyakit kita, mungkin jasmani, mungkin luka batin, dan ini juga mengampuni atau pengampunan dosa. Mari kita menikmati perjamuan kudus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur atas tubuh-Mu yang Engkau remuk, yang teremuk sewaktu Engkau diseksa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, karena Engkau begitu ajaib bagi kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Yesus, mari kita nikmati bersama. Haleluya. Nah, sebelum minum darah Yesus, kalau minggu lepas saya ada bersaksi bagaimana seorang ibu dilepaskan. Nah, hari ini juga pengalaman atau kesaksian saya secara pribadi, dan bersama-sama dengan beberapa pelayan gereja Joko waktu itu. Nah, satu malam, mungkin 2 tahun lebih lepas. Nah, dalam jam 10 lebih sedikit, saya ditelepon oleh rekan sepelayanan. Dia kata kita perlu ke kampung ini, satu kampung orang asli, karena ada orang kerasukan dan dia sudah 2 malam kerasukan. Nah, saya cepat-cepat bergegas pergi ambil dia dan kami sama ke sana. Nah, pada cerita, kami sudah mendoakan sampai 1 jam lebih, lebih kurang 1 jam lebih. Saya heran kenapa orang ini tidak terlepas. Masih lagi ini bekas boyfriend dia, mulai dia putuskan mereka punya cinta, dia hantar ilmu hitam untuk membunuh ini orang. Dan dia kerasukan sampai roh di dalam itu mengatakan, saya mau bunuh dia, kamu tak dapat, saya pun tak dapat. Nah, dalam 1 jam lebih kami berdoa. Saya sangat heran kenapa dia tidak boleh terlepas, dan sementara yang lain mendoakan. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, apa yang sebenarnya yang menghalang atau bagaimana supaya dia boleh dilepaskan begitu. Saya doa dan secara otomatiknya Tuhan ingatkan saya. Nah, kebetulan waktu itu baru lepas Paskah, sebenarnya 3 hari selepas Paskah. Nah, Tuhan ingatkan satu hal. Tuhan berkata, ingat tangan saya berlubang paku, kata Tuhan. Ingat itu. Dan kita semua sudah tahu, atau kita tahu tangan yang berlubang paku itu mengalir darah Yesus. Dan kata Yesus, itulah darahku yang ditumpahkan pada banyak orang yang kudus, darah yang kudus. Dan saat itu, oke. Dan saya sambung berdoa saya sambung sama-sama dengan mereka berdoa, mendoakan anak gadis ini. Nah, waktu itu saya katakan, saya letak di kepala dia dan bagi tahu, ini adalah tangan Tuhan yang berlubang paku dan darah Yesus yang mengalir, bakar setiap roh jahat yang ada di dalam. Dan waktu itu, dia berapa kami lelaki, 1, 2, 3, 4 lelaki. Salah satu dia punya abang, ini orang punya abang, saya,
ada satu anak beranak saya dan satu rekan lagi pelayanan. 4 orang memegang dia, hampir dia boleh berdiri dan dia cakap panas. Dan saya rasa ya ada juga panasnya punya tangan. Tetapi kuasa darah Yesus itu, kalau kita benar-benar imani, kalau kita benar-benar sadar akan kuasa darah Yesus, apapun yang dihantar kepada dia, berarti minggu lepas, apapun, siapapun, apapun, ilmu hitam lah, ilmu sihir, cuma jangan kita menyombong diri, tapi kita percaya Tuhan melingkupi kita, Tuhan menaungi kita. Dan waktu itu dia lepaskan, dia terus muntah, begitu muntah dan dia dilepaskan. Badan perempuan itu bukan terlalu besar, agak kurus, tapi dia punya kekuatan waktu itu saya tidak tahu berapa kali lipat ganda, sehingga kami yang berapa lelaki pun hampir terlepas dia. Dan macam dia mau terkam saya secara, saya sendirilah, macam dia mau terkam, dia kata panas, apa ini, panas. Dan muntah, manifestasi muntah, dan situ dia dilepaskan. Nah, poinnya, waktu kita minum darah Yesus, saat darah Yesus masuk dalam tubuh badan kita, ingatlah, ini bukan sekadar darah, ini bukan sekadar main-main dan bagi anak minum, bagi tumpah-tumpah. Sebenarnya ini adalah darah Yesus yang sudah mengudus menyucikan kita. Malah saat kita minum, apa roh yang ada di dalam kita akan keluar dan kita akan ada satu pertobatan. Mari kita nikmati, haleluya. Tuhan, inilah darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, darah-Mu yang begitu berkuasa dan menguduskan, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan di atas kasih dan setia-Mu Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Terima kasih atas kasih-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan yang rela dan sanggup mati untuk kami. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau menikmati darah-Mu Tuhan. Saat kami menikmati, saat masuk di dalam tubuh badan kami, biar ini menjadi berkat, biar ini kuasa di dalam hidup kami akan berkuasa dalam hidup kami, terus berkuasa dalam hidup kami, dan kami dilepaskan daripada segala kenajisan kami, khususnya sakit rohani kami. Saat kami minum, kami akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas darah-Mu yang suci dan kudus ini. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Nah, kita akan mendoakan setiap masalah-masalah kita, mendoakan negara kita Malaysia. Mari kita sama-sama menyembah lagu ini, menyembah Tuhan melalui lagu ini. Biar Tuhan dimuliakan. Kenapa kita percaya? Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus ada di dalam hidup kita, dalam hati kita. Haleluya. Saat kita lemah, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan yang menyertai kita. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita. Berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah pertolongan.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Berikan kami kekuatan untuk kami menghadapi badai di dalam kehidupan dalam keluarga kami. Untuk kami menghadapi pencobaan-pencobaan agar kami ada kekuatan luar biasa. Dan di mulut kami ada satu kuasa yang luar biasa. Lidah kami, mulut kami, biar kami hanya pakai untuk berdoa, untuk memuji, memuliakan Tuhan, meyakini setiap janji-janji Tuhan. Amin. Tolong Tuhan, jika kami pakai mulut lidah kami ini selama ini, sebelum ini, menghalang setiap doa-doa kami, tolong kami Tuhan. Agar percaya Tuhan memberi kepada kami kekuatan, karena Engkau Tuhan yang bersama dengan kami melewati setiap badai kami Tuhan.
keluargamu ada masalah, kami tidak tahu apa masalah itu, tapi kami percaya Tuhan akan menolong. Amin. Tuhan akan memulihkan keluargamu dengan syarat mulutmu jangan berkata-kata lagi yang negatif. Mari kita berdoa. Istri saya akan mendoakan kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu kepada Kami Tuhan. bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Serahkan ada. istri atau suami, siapa siapapun yang kamu mau doakan, serahkan dia Saat kepada ini Tuhan. kami dapat mendoakan setiap anak-anakmu ya Bapa. Apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Amin, amin. Engkau lebih mengetahui. Tolong Tuhan Yesus, Kau jawab setiap doa pergumulan yang lahir dari hati mereka Tuhan. Amin, amin. Kami serahkan setiap pergumulan mereka, masalah mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya, tepat pada waktunya Engkau menjawab setiap Amin. pergumulan Dalam nama mereka. Tuhan Yesus. Firman-Mu Dalam nama sudah Tuhan mengatakan Yesus. bahwa mulut kami sangat berkuasa. Dalam nama Oleh Tuhan itu Yesus. Tuhan, biar kami pakai mulut kami Keluarga diberkati. Keluarga melepaskan berkat diberkati. kepada Istri yang keluarga kebaikan kami, dipulihkan. kepada Suami yang kebaikan dipulihkan. setiap anak-anak Tuhan Mertua-mertua yang mempunyai yang masalah kepahitan dipulihkan. pribadi, Anak-anak masalah yang dalam kepahitan masalah dipulihkan dalam nama Yesus. apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, kami mau katakan Engkau terlebih berkuasa Yesus. untuk mengatasi setiap Amin, masalah amin, kami amin, ya amin, Bapa. amin, amin. Diberkatilah setiap suami Amin, istri, amin, amin, diberkatilah amin. setiap anak-anak. Amin, Biar suami amin, istri amin. saling tunduk di antara satu dengan yang lain. Amin, amin, Biar amin. anak-anak hormat kepada orang tua. Amin. Biar Amin, setiap amin. anak-anak Tuhan akan terus tunduk kepada kekuasaan-Mu ya Bapa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempena Valentine ini Tuhan, kami menyerahkan setiap suami istri di mana kasih mereka sudah hilang, dalam cinta nama mereka sudah hilang, pudar. dalam Saat nama ini Tuhan, Yesus. kami kembalikan cinta Dalam itu nama Tuhan Yesus. seperti cinta semula Dalam nama terjadi di dalam keluarga mereka, terjadi kepada anak-anak, terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah cinta mereka sudah pudar di antara Amin, satu amin, dengan yang lain, amin, amin, akan amin. terjadi cinta yang semula Amin, amin. dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Amin, amin. tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Amin, amin. Suami istri yang sudah jauh, tinggal berjarak jauh, Tuhan satukan mereka saat ini. Amin dalam nama Yesus. Biar Engkau Di dalam dengan nama caramu Tuhan sendiri yang akan Di menyatukan dalam mereka di nama dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Di dalam Baik nama mereka Tuhan mempunyai Yesus. masalah keluarga, Tiada membuatkan pintu mereka yang jauh, tertutup jika Tuhan yang membuka. baik mereka Tiada jalan yang masalah tertutup jika pekerjaan, Tuhan yang membukanya. Malah mereka, Tuhan buat jalan bagi saya mereka. lepaskan Mereka kuasa-Mu disatukan untuk kembali menyatukan di mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar Tuhan menjadi kepala di dalam rumah Dalam tangga nama kami. Tuhan Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, biar Roh Kudus yang menegur Dalam kami nama Tuhan Yesus. suami istri untuk kami Dalam bersatu nama Tuhan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, tegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan semua keluarga di luar sana, bahkan keluarga kami semua menjadi berkat bagi keluarga orang lain. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan padamu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita doakan negara kita Malaysia, khususnya di dalam perkembangan politik tanah air. Begitu juga dengan COVID-19 yang sedang menghantui negara kita. Kita percaya Tuhan akan campur tangan. Kita mohon kepada Tuhan, biar tangan Tuhan campur tangan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hari ini kami sebagai umat-umat Tuhan bersatu. Sekali lagi kami istiharkan politik di negara kami terus dipulihkan dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati daripada Perdana Menteri kepada wakil-wakil rakyat di dalam parlemen, begitu juga Tuhan di dalam Dewan Undangan Negeri. Diberkati semua mereka Tuhan. Diberi perlindungan daripada Tuhan dan berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan untuk mereka mengenali, untuk mereka menjadi wakil yang rakyat yang luar biasa. Amin. Di mana mereka dipercayai ya Tuhan. Tolong Perdana Menteri kami ya Tuhan, berikan dia hikmat kebesaran, berikan dia kesehatan yang luar biasa Tuhan. Amin. Biar Tuhan Yesus terus menolong memampukan dia. Ya Tuhan. Kami silakan juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan di atas Tuhan Raja di atas segala raja. Kami silakan pada hari ini, pada tengah hari ini, setiap jangkitan penularan COVID-19, rangkaian penularan COVID-19 sudah diputuskan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh kuasa darah Dalam Yesus nama Yesus. sudah memulihkan, sudah memutuskan jangkitan-jangkitan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah memutuskan. Dan kami serahkan mereka yang sedang sakit, mereka yang di dalam kuarantin, di mana mereka ditempatkan Tuhan, sama ada di hospital, di tempat kuarantin, di hotel-hotel atau di rumah mereka sendiri ya Ya Tuhan. Tuhan. Oh Tuhan, biar tangan Tuhan menolong menjaga mereka ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau juga mendoakan bagi setiap hamba Tuhan, khususnya gereja-gereja bahasa Malaysia di seluruh Malaysia ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kami yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang sedang bertumbuh lumbur di sana untuk berusaha untuk mereka terus menjaga iman-iman gereja, iman-iman umat-umat mereka, umat anak-anak Tuhan yang beribadah di mana tempat mereka melayani ya Tuhan. Kuatkan mereka, kami berikan mereka satu perlindungan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Makan minum mereka, setiap keperluan mereka dipenuhi di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun halangan, apapun rintangan mereka, semuanya ditolong oleh Tuhan. Dan mereka yang sedang sakit sekarang, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh Tuhan, biar tangan Tuhan menolong mereka, memberi mereka kekuatan luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan diberkati juga setiap kami yang akan menonton atau melihat link khotbah yang sudah dihantar kepada kami pada pagi ini, khususnya daripada jemaat-jemaat GBNKL. Tuhan, tolong kami buka minta hati kami semuanya Tuhan, agar kami dapat menonton, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, apa yang disampaikan di dalam khotbah itu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan setiap anak-anak-Mu yang bergabung, yang rindu bergabung untuk menyembah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami, inilah firman yang kami belajar hari ini. Diberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati setiap keluarga yang pincang sudah dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Keluarga yang ada masalah pun sudah dipulihkan. Hati yang sakit rohani, hati yang ada sakit, ada luka batin dipulihkan, sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biar platform media sosial ini Tuhan kami terus pakai untuk memberkati di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, tengah hari ini. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Semua ini Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dahulu bagi Tuhan, bagi yang di rumah, dimanapun kamu berada. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita dapat memuji, menyembah bersama dengan Tuhan, dan juga mendengar betapa berkuasanya Tuhan kita. Dan ingat, jaga apa yang keluar daripada mulut kita, dan jangan sampai itu yang menghalang setiap doa-doa kita. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bye. Terima kasih. Haleluya. Jumpa lagi.